maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Mbak Fitri, Ya, ada telepon dari Jakarta, dari siapa? dari Mas Firman. Di rumah Bu Lurah? Iya, cepetan. Iya, makasih ya. Bu, sebentar ya. Iya. Ya udah. Pokoknya kamu jangan sampai telat ya, Fit. Iya, nanti sore aku langsung berangkat ke Jakarta. Soalnya keluarga Mas sudah nggak sabar pin ketemu sama calon mantunya. Ya? Ganteng kayak papa. Cepetan dong, nanti filmnya keburu mulai nih. Kamu ini nggak sabaran banget sih. Tuh, Om Firman yang lama. Telepon mulu. Firman, buruan dong. Ntar lagi filmnya mulai nih. Firman. Iya. Ya udah ya, Fit. Kamu hati-hati ya. Besok pagi Mas Firman jemput di Gambir ya, Fit. Ya, Mas. Assalamualaikum. Mas Firman, baik sekali ya. Sudah mau bagi-bagi ilmu ke petani sini. Ya, itu kan sudah jadi tugas Mas Fit sebagai petugas penyuluh pertanian. Lagi pula, kalau punya ilmu itu kan harus disebarluasin. Kemarin, kamu bertanya soal keluargaku di Jakarta kan? Aku ada fotonya. Kamu mau lihat? Nah, ini dia. Ini papa mamaku. Ini Norman. Dia itu kakak sulungku. Dia udah punya anak. Nih, namanya Yuga. Kalau ini nih yang cakep sendiri nih. Ini namanya Aldo. Dia ini anak sayangan keluargaku, Fit. Mas, fotonya boleh buat aku ya? Mas ngerasa beruntung sekali bisa penyuluhan di desa ini. Soalnya Mas bisa ketemu sama kamu. Makasih, Mas. Aku nggak akan nyakitin kamu kok, Fit. Jangan takut gitu ya. Ini cincin, tanda keseriusan aku, Fit. Aku ingin nikah dengan kamu.
Kamu mau nggak nikah sama aku? Firman! Bangun Firman! Bangun! Firman! Bangun Firman! Bangun! Sayang, ibu sama bapak nggak bisa ngelihat aku menikah. Mudah-mudahan dengan aku menikah sama Mas Firman, aku jadi bisa menebus sawah warisan ibu dan bapak yang udah aku gadein. Bu, maafin Fitri ya. Fitri benar-benar terpaksa buat ngegedain sawah itu. Karena Bule udah sakit-sakitan. Tapi Fitri janji, Fitri akan berusaha buat ngedapetin sawah itu lagi. Fitri, gimana? Udah siap semuanya? Maaf ya, Bule nggak bisa ikut nganter kamu ke Jakarta. Tapi nanti kalau Bule sudah sehat bener, Bule pasti nyusul. Loh, kamu kok nangis? Mau jadi pengantin begitu kok malah sedih tuh? Gak apa-apa kok Bule. Fitri cuma sedih aja. Fitri keinget sama almarhum ibu. Coba ibu bisa ngelihat Fitri pakai kebaya ini. Orang tuamu juga di sana pasti akan bahagia kok. Apalagi kalau mereka tahu kamu akan menikah dengan pria yang baik. Bandung. Ke stasiun, Pak. Bandung. Langsung nih. Memang berat, tapi kita harus sampaikan kabar duka ini kepada calon istri. Aldo, hubungi Fitri di Wonogiri. Kamu sampaikan kabar duka ini.
Dodo. Terus kamu mau bilang bahwa Firman telah meninggal? Gak ada cara lain. Cepat atau lambat. Fitri kan harus tahu juga. Katanya besok dia mau ke Jakarta. Dia akan lebih terpukul lagi kalau tahu calon suaminya meninggal ketika dia sampai di sini. Ayo, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada telepon Bu dari Jakarta. Untuk Fitri katanya penting. Fitri. Yaudah mari. Apa? Jadi Fitri udah berangkat? Tadi dari rumah jam 5 sore. Sekarang mungkin sudah dalam perjalanan di kereta. Ada apa ya? Oh, nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, SMS siapa ini bang? Kok pesannya pakai sayang-sayang? Mau nikah malah jerawatan. Oh, mau jadi pengantin? Pantesan dari tadi kok girang banget. Iya mbak, jadi minggu depan itu kan aku mau menikah. Makanya sekarang aku ke Jakarta. Nanti di Jakarta aku mau ketemu sama calon suami aku, terus mau dikenalin sama keluarganya dia. Mbak, nikah itu enak ya? Kok kamu nanya ke aku? Mana aku tahu. Ya kan aku cuma pengen tahu pengalaman mbak aja. Mbak, udah lama ya nikahnya? Terus anaknya udah berapa? Anaknya pasti udah gede-gede ya sekarang? Saya itu belum pernah menikah, ngerti nggak sih? Belum pernah? Masa sih mbak? Kenapa? Nggak percaya? Kamu mau bilang tampang saya tua? Iya, saya memang perawan tua. Terus kenapa? Kamu ngeledek-ngeledekin saya? Kamu mau menghina saya? Nggak jadi deh. Kalau bersilat lidah memang... Diam! Berisik banget sih kamu. Dari tadi nggak diem-diem. Pusing dengan kamu tuh. Maaf ya mbak. Pagi Pak Farel, pagi. Gara-gara kamu baru jadi terlambat ke kantor. Klien sudah nunggu 5 menit yang lalu. Ayo cepat, selesaikan proposalnya. Pagi om. Pagi Musa. Mas, kamu kasih tahu sama Farel, dia harus belajar bangun pagi. Orang yang mau maju, itu harus bisa bangun pagi. Rel, kamu kenapa sih? Kok telat bangun terus? Gimana nggak telat? Aku nyiapin bahan presentasi sampai jam 3 pagi. Masa dia nggak tahu? Udah, nyantai aja dulu. Gimana kalau kita sekarang minum kopi? Kamu mau aku diomelin lagi? Bentar lagi aku presentasi. Pagi Pak Farel. Pagi. Ini kopinya Pak. Pak Farel kenapa? Kamu lain kali kalau masuk ke sini, jangan pakai parfum kayak gitu ya. Kamu tahu kan, saya paling nggak suka OB nganter minuman saya ke sini, karena saya alergi sama baunya. Ternyata kamu ada bedanya sama OB ya. Kenapa Pak? Kenapa? Ini masih bau sabun. Udah mau keluar. Pak Farel, tapi ini nggak bau. Kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Keluar! Iya Pak. Maaf Pak.
Halo, Dok. Gue hari ini izin gak masuk kerja ya. Kakak gue kemarin kecelakaan dan dia meninggal. Siang ini pemakamannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue turut berduka ya. Lo tenang aja, Dok. Lo tenang aja. Lo urusin semuanya sampai beres. Kalau ada apa-apa telepon gue ya. Sorry, gue belum bisa datang, Dok. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Duh, sekarang juga kamu ke Gambir. Jemput Fitri. Jam segini kereta dari Solo pasti sudah datang. Kasihan. Dia pasti nunggu-nunggu dijemput kakak kamu kan. Tapi saya belum pernah ketemu sama dia, Pak. Ini fotonya. Macet lagi. Kasihan Fitri kalau nunggu kelamaan. Coba dia punya handphone, kan gue bisa nelfon dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kenapa sih? Siapa aku telepon Mas Firman? Yang angkat perempuan ini terus. Apa jangan-jangan dia pacar barunya Mas Firman ya? Aduh, mana ya? Mudah-mudahan dia belum keburu pergi. Kayaknya pernah lihat deh. Aldo! Kamu beneran Aldo kan? Ya ampun, ternyata kamu ganteng ya. Mbak Fitri. Kamu kok sendiri? Mas Firman di mana? Dia... Oh, aku tahu. Pasti dia lagi sibuk banget yang ngurusin pernikahan aku. Nggak apa-apa kok, aku bisa maklumin. Yuk, keluarga udah nunggu. Makasih ya, kamu udah mau jemput aku. Ternyata kamu lebih gantengnya daripada di foto. Mobil kamu kenapa, Dok? Mobil kamu nggak meledak ya? Bukan, ini cuma remote kunci kok. Ayo, Fit. Masuk, Fit. Pakai seatbeltnya, Fit.
Sabuk pengaman. Kamu mau bunuh diri? Gak ngerti. Sini. Gimana kabar keluarga kamu? Sehat semua kan? Sehat? Pak Iman sehat? Akhir-akhir ini Mas Firman susah dihubungin. Kakak kamu yang satu itu emang hebat ya. Kerjaannya kerja terus. Maaf ya Dok, aku dari tadi berisik ya. Maafin aku ya, udah ganggu konsentrasi kamu. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Nanti juga kamu tahu kalau udah sampai di rumah. Maksudnya? Mas Firman mau ngasih kejutan ya buat aku? Dok, siapa yang meninggal? Kata kamu bapak kamu baik-baik aja. Kita masuk dulu, Fit. Kok Mas Firman nggak pernah bilang sih sama aku kalau bapaknya itu sakit keras? Mestinya kan dia bisa jadi saksi pernikahan aku sama Mas Firman. Ya, Fit. Sebelum hari bahagia, kenapa harus ada kesedihan kayak gini? Saya benar-benar turut berduka cita. Fitri. Nggak apa-apa kok. Saya bisa ngerti. Pernikahan saya sama Mas Firman kan bisa ditunda dulu. Kita masuk dulu ya, Fit. Selamat datang, Fitri. Tenang, Fit. Yang meninggal bukan Papa. Mas Firman mana? Fitri. Firman meninggal dunia karena kecelakaan. Nggak mungkin. Kemarin dia masih telepon aku kok waktu di Wonogiri. Kecelakaan terjadi setelah dia menelpon kamu. Mas Firman!
Mas Firman bangun. Mas Firman jangan tinggalin aku. Mas Firman bangun, Mas Firman. Mas Firman bangun, Mas Firman. Mas Firman jangan pergi. Sudah, Fitri. Tabah ya. Ikhlaskan kepergiannya. Tapi kenapa mesti Mas Firman? Mas Firman, kau boleh pergi. Tidak ada yang menginginkan kepergiannya dengan cara seperti ini, Fitri. Kejadiannya begitu cepat. Firman korban terbak lari. Dan sampai sekarang, kita tidak tahu siapa pelakunya. Firman meninggal di rumah sakit. Mas Firman! Mas Firman bangun! Mas Firman bangun! Silakan, Mbak. Mbak Fitri istirahat aja ya, Mbak. Pasti capek kan? Lagian pemakamannya juga masih 1 jam lagi. Bisa tinggalin saya sebentar aja. Saya mau sendiri dulu. Juga. Jangan ganggu Mbak Fitri ya. Oleh-olehnya. Nanti aja ya. Ya, ayo kita pulang. Bu. Kita pulang ya, Fit. Udah mendung nih. Takutnya sebentar lagi hujan. Ya Allah, kenapa kau ambil semua orang-orang yang aku sayangin? Ibu, Bapak. Dan sekarang kau ambil calon suami aku. Pernikahan yang sebentar lagi harus aku kubur bersama jasadmu, Mas.
walaupun saya baru kenal dengan Fitri, tapi saya ngerasa langsung srek, Bu. Saya berniat serius dengan ponakan ibu. Saya sungguh-sungguh mencintai dia, Bu. Alhamdulillah, Nak Firman. Ibu percaya kok. Nak Firman bisa menikahi dengan baik. Mbak Fitri, kata Eyang disuruh makan dulu. Ayo Mbak makan. Iya, kamu duluan aja ya, nanti aku nyusul. Udah. Kamu makan kenapa nggak pakai nasi? Ayo, Fitri, makan. Ayo. Fitri, semua ini memang terasa berat untuk kita. Tapi hidup kan harus jalan terus. Kamu nggak boleh larut dalam kesedihan. Ayo, makan. Duh, ada kobokan nggak? Nggak ada. Allah. Ayo, teruskan. Gak apa-apa. Sudah lama. Jangan dibawa sedih terus. Kita harus ikhlas. Pa, Mama bukannya memikirkan Firman.
Fitri. Kenapa, Fitri? Pak, Papa merasakan tidak? Kenapa ya? Mama rasanya nggak enak deh kalau deket Fitri. Maksud Mama? Setiap orang yang dekat dengan Fitri pasti sial. Jangan-jangan dia memang bawa sial. Makanya anak kita sampai meninggal, Pak. Astagfirullah, Ma. Kenapa Mama bisa berpikir seperti itu? Mama bisa merasakan semua itu, Pak. Lihat aja nanti buktinya. Sudahlah, Ma. Mama nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Papa malah kasihan sama anak itu. Aduh, aku boleh pinjam handphone kamu nggak? Aku mau nelpon bule. Aku mau ngabarin dia kalau aku tuh udah nyampe di sini dari tadi. Boleh, boleh. Silakan. Caranya gimana? Oh, sini. Sebentar ya, Fit. Rel. Turut berduka cita ya, Al. Sorry tadi siang gue gak bisa datang. Ada hal yang harus gue kerjain. Nggak apa-apa. Makasih ya udah menyempatkan diri datang ke sini. Iya. Yuk, masuk, Rel. Maafin aku ya, aku baru ngabarin bule sekarang. Hah? Enggak, aku nggak nangis. Emangnya suara aku kayak orang nangis ya? Aduh, mana yang mobil-mobilan aku? Mana ya? Mbak Fitri, lihat mobil-mobilan aku nggak? Lihat nggak? Pakai aja deh sebenarnya. Iya. Bener, aku nggak apa-apa kok. Keluarga di sini pada baik kok sama aku, bule. Iya. Iya. Rel, tunggu sebentar ya. Gue tinggal ke dalam dulu. Mana sih ini yang bantuin? Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Belum duka cita ketinggalan di mobil lagi. Mana sepatu gue? Mas Firman baik kok, boleh. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku nangis cuman capean kok. Iya. Boleh. Udah dulu ya, aku nggak enak nih. Aku pinjam handphonenya adanya Mas Firman. Nanti kan kalau kelamaan nggak enak. Sepatu gue tuh. Ya. Ya udah. Assalamualaikum. Gimana cara matiin ya? Buka. Kamu mau
perampok ya? Buka. Buka. Kamu kira aku perempuan apaan buka-buka? Mentang-mentang ganteng. Aku bilang buka. Budak ya? Hah? Dasar gila nih, sempro kamu ya. Kamu pikir aku takut? Ayo maju kalau berani. Buka. Ayo buka. Enggak, apaan sih buka-buka? Oh, kamu perkosa aku ya? Aku bisa teriak sekarang. Buka. Ayo buka. Boleh. Buka sepatuku. Cepetan.